Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Kali ini gue mau review series original terbaru dari HBO. Judulnya adalah House of the Dragon season kedua. Ini melanjutkan season pertamanya yang tayang tahun 2022 kemarin. Jadi setelah 2 tahun ada lagi nih season keduanya. Tapi sayangnya beda karena awalnya itu season pertama ada 10 episode dan season keduanya ini ada 8 episode saja. Entah kenapa gitu, karena irit mungkin, karena di season ketiganya akan lebih wah, atau nggak punya cerita. Nggak mungkin sih nggak punya cerita, karena kan ini diadaptasi dari novelnya George R.R. Martin, Fire and Blood. Jadi kalau cerita pasti banyak gitu yang bisa dimasukin. Cuma ya pasti dipilih-pilih ya, nggak tahu kenapa. Ada lagi nih trivianya, karena di season pertamanya ini ada 2 showrunners gitu ya yang bikin, yaitu Ryan Condal sama Miguel Sapochnik. Season keduanya ini tiba-tiba Miguel Sapochnik berpisah sama proyek ini. Akhirnya Ryan Condal doang sama George R.R. Martin nih yang melanjutkan gitu. Entah ada apa di balik layarnya, jadi kayak ada 2 kubu lah. Kubu hijau dan kubu hitam. Iya, sama kayak ceritanya ya. Sinopsis dari House of the Dragon season keduanya ini intinya melanjutkan dari perpecahan antara kubu hijau dan kubu hitam gitu ya, Rhaenyra Targaryen dan juga Alicent Hightower. Mereka sama-sama ingin memperebutkan tahta yang paling tinggi, yaitu Raja Westeros yang sekarang dipegang sama Aegon di kubu hijau. Si Aegon ini kan emang sebenarnya tidak diwariskan secara langsung gitu ya sama rajanya, Raja Viserys, almarhum bapaknya si Rhaenyra nih, karena dia udah janji ke Rhaenyra dia yang akan jadi ratu gitu, dan emang harusnya Rhaenyra ya, cuma karena Alicent Hightower salah paham saat itu akhirnya, dan dia juga pengen kan membuktikan kalau dia keluarganya bisa jadi raja, yang akhirnya membuat jadi masalah besar gitu. Ya udahlah, banyak kubu-kubu juga di kubu hijau ini yang mendukung Otto Hightower, bapaknya Alicent, yang mendukung banget. Terus juga ada Aemon yang emang dendam banget sama keluarganya Rhaenyra gitu kan. Terus juga ada pendukung-pendukung setia bapaknya Viserys gitu. Viserys itu kan banyak banget pendukungnya, keluarga Stark, keluarga lain-lain lah gitu yang mendukung dari Rhaenyra Targaryen gitu. Jadi ada 2 kubu ini yang memperebutkan, akhirnya terjadi peperangan-peperangan di mana mereka memperebutkan tahta tertinggi Kerajaan Westeros, Protector of the Realm, Knight of the Seven Kingdoms. Tuh gue inget banget tuh diomongin mulu soalnya kan. Bagusnya menurut gue banyak naganya. Itu masih sama kayak di season pertama. Nunggu banget gimana naganya diterbangin lagi sama si Aemon. Terus Daemon juga di sini pakai naganya yang lehernya panjang itu. Sebutlah di komen kalau kamu tahu nama naganya. Terus juga ada naganya Vermitor, ini naga legend, itu muncul lagi si Vermitor. Terus ada naga lagi yang lain, si Vhagar udah pasti, terus Melis juga. Banyak naga lah di sini intinya, dan visual efeknya mantap surantap karena bagus banget gitu. Sama kayak season pertamanya lah, kalau efek visual jangan diomongin lagi karena emang udah bagus banget menurut gue. Itu sangat gak mengganggu mata dan memanjakan sekali keinginan kita gitu sebagai penonton. Pasti pengennya banyak naga dan bagus-bagus naganya. Sebenarnya gue suka banget pengembangan karakternya Aemon di sini, yang emang dari dulu tuh punya rencana strategi yang bagus, dan akhirnya dia bisa menunjukkan gimana kalau dia itu sebenarnya villain yang kuat gitu. Pokoknya jadi orang yang paling penting di kubu hijau gitu kan. Dan itu gue suka banget sih gimana dia mempengaruhi Aegon dan juga melawan si Alicent ibunya, dan juga bisa dipercaya sama orang-orang dari kubu hijau gitu ya. Di councilnya itu dipercaya banget nih si Aemon karena dia punya strategi yang emang bener gitu ya. Gue suka juga sebenarnya Rhaenyra tuh kayak awalnya kayak simpang siur, akhirnya di sini lama-lama ya di episode-episode berikutnya gitu, nggak di awal-awal sih, tapi kayak udah mulai tegas gitu sama keinginan dia untuk tetap membawa perdamaian. Itu sih yang menurut gue harus dipertahankan, karena itu yang pengen dibawa kan sama si Viserys untuk menjaga perdamaian Westeros ini, dan fokus sama yang akan terjadi gitu ya lewat mimpi The Conqueror ini, mimpi Aegon yang dikasih tahu dari Viserys ke Rhaenyra. Alicent gue suka banget pengembangan karakternya. Ini banyak plot ya, tapi plot dari perkembangan karakternya dia ini itu gue suka banget, yang tadinya cupu gitu ya, maksudnya nggak bisa berpengaruh banyak dan berusaha punya pengaruh banyak, akhirnya dia juga sadar itu malah membawa kehancuran. Wah, jadinya dia juga bisa mengambil keputusan yang benar gitu, gimana yang seharusnya terjadi di Westeros ini, dan akhirnya nggak membuat satu perpecahan atau peperangan besar di Westeros. Nah, tiap episodenya sebenarnya gue lebih suka di season pertama karena lebih tegang banget gitu di akhirnya, terus di awalnya juga lebih engage lagi gitu. Kalau yang ini kayak episode sebelum episode 4 itu kayak
lumayan lah gitu. Episode 4 yang paling peak gitu menurut gue, paling seru ya karena emang ada naganya ya lagi-lagi. Sebagai fans naga, yang gue suka lagi pastinya plot dimana nyari penunggang naga yang lain selain keluarga Targaryen. Bukan selain sih, keluarga Targaryen tapi bastardnya gitu ya, anak haramnya, anak yang bukan dari keluarga bangsawan gitu ya. Itu gue suka banget tuh gimana nyari-nyarinya, dan udah diperlihatkan gitu orang ini dari episode awal. Tapi sayangnya itu nggak tebel gitu ya, itu perlahan banget, dikit banget, lagi lebih fokus ke Alicent, ke Rhaenyra, ke Daemon gitu ya. Ya sebenarnya kalau urusan teknis sih ini nggak ada masalah sama sekali gitu ya, mau editingnya juga oke menurut gue, terus juga ya scoringnya udah tahu lah bagus, karena sebelumnya juga udah kita tahu dari Game of Thrones gitu kan, itu juga bagus, gak usah diomongin lagi, tetap stabil dari season pertamanya yang tetap bagus gitu sih secara teknis ya. Nah kalau kurangnya mungkin nah itu tadi gue sebutin kali ya, di episode setelah episode 4 menurut gue kayak kendor banget aja sih episode 5, episode 6 gitu. Banyak hahahanya gitu ya, banyak main keong gue jadinya. Apalagi episode menuju episode 6 kayak ini ya, episode 6 episode 7 tuh kayak gitu lama banget ini ngomongin apa sih sebenarnya. Untung ada pertengkaran si Alicent sama Aemon tuh, suka banget tuh gue kayak mereka berseteru gitu ya, gimana dia menentukan jalannya kerajaan si Westeros tanpa Aegon yang lagi cedera parah, sakit parah, cacat bahkan itu si Aegon ini. Jadi ya itulah serunya sedikit, tapi di luar itu kayak membosankan banget sih menurut gue. Terus gue gak suka banget pengembangan karakternya si Daemon sih. Ini halu mulu, kesel gue. Lu halunya kayak kenapa sih gitu. Dan ya mungkin emang itu ada faktor Harrenhal yang emang gaib gitu ya, emang mistis, emang serem. Tapi kayak di sini tuh Daemon tuh jadinya kayak ya mencari jati dirinya, dan itu nggak cukup engage sih sama gue, nggak tahu kenapa. Lebih seru di kubu Rhaenyra gitu ya masalah-masalahnya. Dan kurangnya lagi ya itu yang gue nggak suka. Oh ini nih hubungannya Alicent sama Sir Criston Cole, gue bingung sih nih. Apa sih kok tiba-tiba mereka berdua ngobrol ya? Entah itu emang ada di ininya ya novelnya, tapi kayak akhirnya nggak jelas juga gitu Criston Cole-nya. Kayak ditinggal ya udah, nggak galau juga, terus juga Alicent yang galau tapi juga jaga jarak juga ya, gitulah pokoknya hubungannya itu kayak ya itu sih nggak terlalu gimana lah ya, sedikit aja bumbu-bumbu mungkin ya gitu kan. Salah satu ya yang gue ingat juga nih, ini mungkin akan lebih bagus ketika ada 2 episode lagi gitu ya, gue nggak tahu, jadinya ceritanya lebih padat dan gak diburu-buru juga gitu mungkin ya. Kalau udah dikurang-kurangin gini nih gue jadi trust isu, karena Game of Thrones tuh episode season terakhir kan dikurangin terus kan, jadinya jelek gitu. Kenapa? Itu sih sayangnya. Naganya itu pertarungannya sedikit banget jadinya sih, cuma di episode 4 doang. Walaupun di episode 4 itu banyak banget naganya kan, tapi nggak epic banget juga. Padahal kayaknya bisa lebih seru kayak season pertama di episode 10 gitu. Itu dikit tapi seru banget ya menurut gue ya. Ada badai di tengah badai, terus abis itu tiba-tiba muncul, itu keren banget. Tapi yang ini enggak lagi, nggak seseru itu ternyata. Adegan yang paling bagus, ini gue nyebutin episode kali ya, gue suka banget episode pertama sama episode 4, udah itu aja sih. Episode pertama pasti tegang banget karena itu ada pembunuhan yang sangat mengerikan gitu. Daemon menyuruh pesuruh untuk membunuh Aemon, tapi ternyata salah ngebunuh, malah anaknya Helaena yang dibunuh. Sama episode 4 karena itu ada perang naga yang seru banget. Naganya nggak cuma satu lagi, nggak cuma 2 maksudnya. Ini ada 3, ada Vhagar, si Aemon, ada Meleys dengan Rhaenysnya penunggang. Tiba-tiba Aegon muncul, terus ya udahlah bingung gitu Aemon. Akhirnya terjadi peperangan di atas awan, dan akhirnya Aegon kecelakaan dan sakit dan cacat, dan ya udah gitu nggak bisa apa-apa. Terus Rhaenys juga meninggal gitu ya. Ini spoiler, kalah dan jatuh sama Vhagar lah pokoknya gitu. Walaupun sebenarnya Rhaenys tuh udah jago banget ya, udah bisa menghindar segala macam, tapi tetap aja Vhagar itu lebih besar dan emang lebih jago secara pertarungan gitu ya. Aemon juga bisa mengendalikan dengan baik kan. Jadi akhirnya kalah, meninggal lah gitu. Dan itu seru banget, bagus. Terus gue juga suka sebenarnya adegan-adegan dimana Rhaenyra itu nyamperin Alicent untuk mencari cara supaya damai, tapi ditolak sama Alicent. Terus nanti dibalikin lagi, Alicent di episode terakhir juga datang ke Rhaenyra untuk udah kita damai, tapi nggak semudah itu kata Rhaenyra gitu kan. Karena emang kenyataannya begitu gitu ya. Secara logika nggak bisa tiba-tiba lu cabut terus kita damai gitu aja, karena harus membuktikan kalau mereka itu harus dibunuh gitu kan. Iya mau nggak mau, karena emang mereka pengkhianat di situ kalau si Rhaenyra yang menang gitu ya. Itu menurut gue intrik politik yang menarik gitu ya. Selain emang konfrontasi secara langsung, secara fisik gitu ya, peperangan secara langsung, tapi ada juga kubu yang pengen damai, karena iya
Itu yang pengen dibawa kan sebenarnya sama Viserys, dan Rhaenyra juga sadar itu gitu. Untung dia nggak kebawa nafsunya Daemon dan Jaehaerys gitu anaknya. Oh iya, sama gue jadi inget nih, gue nggak tahu banget kenapa si Otto tiba-tiba itu kayak di penjara gitu sih. Apa gue lupa, apa gue skip, gue nggak tahu. Tapi si Otto Hightower tiba-tiba kayak di penjara gitu. Itu aja sih adegan-adegan yang bagus dari gue. Terus kalau skor, kalau gue sayangnya ini nggak lebih bagus dari yang season pertamanya, yang lebih bagus menurut gue. Jadi ini skornya 7,5. Tapi gue jujur masih banget pengen nungguin gimana season ketiganya. Karena kan ini udah di set gitu, nggak akan sebanyak Game of Thrones gitu seasonnya. Jadi ini harusnya lebih tegang lagi di season ketiganya, dimana ya ada peperangan yang emang ditunggu gitu kan. Ini kan kayak di season kedua udah dikasih tahu nih endingnya kayak gimana kan. Udah aja sampai situ. Terus nanggung banget lagi season kedua endingnya begitu kan. Jadinya makin penasaran. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya. Jangan lupa follow kita juga bisa di semua medsos kita, Instagram, Twitter, bukan Twitter, X, dan juga TikTok. Terus juga join Discord kita, dan juga kalian bisa nyumbang di Saweria di bawah. Terus juga join membership kita juga. Dan pengen banget gue bikin original lainnya. Kalau kalian suka, boleh banget komen. Bang, bikin lagi dong original yang ini, Annabelle atau ruang casting atau apapun, bisa banget tulis di bawah ya, biar kita juga bisa bikin yang bagus dan seru-seruan bareng gitu. Terima kasih, dadah.